Katanya gaya hidup minimalis bisa bikin hati jadi lebih tenang. Emang bener? Katanya gaya hidup minimalis bisa bikin gaji jadi lebih awet. Emang bener? Sini, saya kasih tahu bagaimana caranya memulai perjalanan hidup minimalis. Yang pertama, belajar untuk puas dengan apa yang sudah ada. Kebanyakan orang itu selalu nggak puas dengan apa yang sudah dimilikinya saat ini. Barang baru selalu kelihatan lebih bagus. Dan akhirnya membuat kita jadi beli. Apalagi zaman sekarang kan, iklan itu selalu ada di mana-mana. Membujuk-bujuk kita untuk membeli barang yang baru lagi. Bikin kita jadi insecure dengan barang yang sudah ada. Bikin kita jadi FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan tren. Coba mulai perjalanan hidup minimalis kamu dengan melihat apa yang sudah ada di sekitar kamu. Lalu kamu terus bilang gini, saya bersyukur banget diberi kesempatan untuk memiliki semua ini. Saya bersyukur karena apa yang sudah ada saat ini sudah cukup. Memulai hidup minimalis dengan rasa cukup itu akan lebih mudah. Kalau memang udah ada dalam stage ini, artinya kamu sudah siap untuk memulai hidup minimalis. Yang kedua, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Di zaman sekarang ini ya gampang banget kita bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Artinya apa yang orang lain punya itu selalu kelihatannya lebih bagus dari apa yang kita punya. Apalagi di eranya sosial media saat ini kan, kita tuh bisa membandingkan diri kita dengan orang lain dengan lebih mudah. Bukan cuma sekedar dengan teman kuliah atau teman kantor atau dengan tetangga, nggak cuma itu. Kita bisa membandingkan diri kita dengan artis, dengan influencer, bahkan dengan orang-orang yang kita nggak kenal sekalipun. Lihat IG nih misalnya, ih kok sepatunya lucu banget sih, terus langsung chat orangnya kan, kak sepatunya beli di mana gitu, atau ih tasnya lucu deh, mereknya apa kak? Perjalanan hidup minimalis bisa dimulai pada saat kita berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mesti bisa merasa nyaman dengan diri kita sendiri, merasa nyaman dengan gaya kita sendiri. Karena gayanya orang lain itu belum tentu juga cocok sama kita. Belum tentu kalau orang itu pakai baju itu atau pakai sepatu itu atau pakai tas itu mereka kelihatan bagus, pada saat kita yang pakai belum tentu bagus kan. Jadi berusaha aja nyaman dengan gaya kita sendiri. Yang ketiga, bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi perjalanan hidup minimalis itu bisa dimulai pada saat kita mengerti mana kebutuhan, mana keinginan gitu kan. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang benar-benar kita perlukan. Artinya kalau nggak ada barang itu ya berarti kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Contohnya handphone. Zaman sekarang handphone ini adalah kebutuhan. Karena semua komunikasi harus kita lakukan lewat handphone kan gitu. Jadi kebutuhan nih. Tapi kita nggak harus juga punya handphone yang paling canggih, yang keluarannya harus terbaru gitu, nggak harus beli handphone yang harganya 20 juta ke atas, nggak harus gitu. Yang penting handphone ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya kita beli yang tadi tuh, yang handphone tercanggih tadi itu keinginan. Mungkin karena orang lain pakai handphone yang canggih begitu, kita juga mau dong gitu kan. Itu keinginan bukan kebutuhan. Kalau misalnya kita mengikuti apa yang kita butuhkan, itu kita nggak perlu yang mahal-mahal banget. Disesuaikan aja fitur-fitur yang kita perlukan, yang ini ada nih di handphone ini, berarti itu adalah kebutuhan. Bedakan dulu mana kebutuhan, mana keinginan. Yang keempat, tanya kenapa. Ini adalah salah satu hal yang penting banget untuk kita bisa memulai perjalanan hidup minimalis kita. Kita mesti tanya sama diri kita sendiri, kenapa sih saya pengen belajar hidup minimalis? Apakah karena hidup saya sekarang ini kerasa kayak chaos banget, berantakan banget? Apakah karena saya cuma mau ikutin tren aja sih sebetulnya? Atau emang karena kalau saya lihat orang yang hidupnya minimalis itu kayaknya hidupnya asik banget? Kenapa sih saya punya terlalu banyak barang? Apakah karena saya memang suka belanja? Apa karena saya memang orangnya berantakan begini sih, memang barangnya banyak? Apakah karena saya tuh susah banget buang-buangin barang? Kenapa sih saya nggak happy dengan gaya hidup saya sekarang? Saat kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan kenapa tadi, itu akan lebih mudah buat kita untuk memulai perjalanan hidup minimalis kita. Satu hal yang perlu kamu ingat, gaya hidup minimalis itu bukan agama, nggak ada aturan bakunya. Jadi akan ada gaya hidup minimalis ala kamu, ada gaya hidup minimalis ala saya gitu ya. Masing-masing orang akan beda-beda cara menjalani gaya hidup minimalisnya. Nah, tapi jalani aja
aja dengan santai, nggak usah buru-buru. Kalau kamu udah ready untuk memulai perjalanan hidup minimalis kamu, kita ketemu di video yang ini. Kita latihan dulu hidup minimalis. Sampai ketemu di sana. Bye.